Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja yang termasuk makhluk hidup? Ya, benar sekali teman-teman. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernapas. Semua makhluk hidup melakukan proses pernapasan. Bernapas adalah proses mengambil oksigen dari luar dan mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh. Oksigen sangat diperlukan makhluk hidup untuk pembakaran makanan dalam tubuh dan menghasilkan energi yang diperlukan tubuh atau disebut juga oksidasi tubuh. Energi ini digunakan tubuh untuk bergerak dan melakukan aktivitas lainnya. Lalu bagaimana dengan tumbuhan? Apakah mereka juga bernapas? Tumbuhan pun bernapas. Oksigen diambil oleh tumbuhan melalui stomata atau mulut daun. Pada tumbuhan, proses bernapas dinamakan dengan proses fotosintesis. Pada proses fotosintesis, karbon dioksida akan diolah bersamaan dengan air dan sinar matahari. Proses tersebut berlangsung di stomata. Akan ada glukosa padat yang dikonsumsi oleh tumbuhan dari proses itu. Setelah itu, oksigen akan dikeluarkan oleh tumbuhan melalui stomata. Ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya adalah bergerak. Hewan dan manusia memiliki sistem gerak, seperti otot, sendi, dan tulang. Hewan dan manusia menggunakannya untuk bergerak seperti berjalan dan berlari. Beda dengan tumbuhan, tumbuhan bergerak atas reaksi terhadap lingkungannya. Gerak yang terjadi pada tumbuhan pun hanya terjadi pada beberapa bagiannya saja. Contohnya seperti gerak pada bunga dari kuncup menjadi mekar ketika tumbuhan bergerak mencari air atau sinar matahari. Ada beberapa jenis gerak pada tumbuhan, yaitu gerakan taksis, gerak nasti, dan gerakan tropisme. Gerakan-gerakan tersebut terjadi karena adanya reaksi hormon pada tumbuhan. Ciri selanjutnya adalah menerima dan menanggapi suatu rangsangan. Semua makhluk hidup pasti bisa menanggapi rangsangan. Rangsangan yang dapat dirasakan oleh makhluk hidup seperti bunyi, cahaya, rasa, sentuhan, bau, dan lain-lain. Reaksi pada rangsangan yang dapat dirasakan oleh manusia dan hewan terjadi karena memiliki sebuah sistem khusus. Sistem tersebut ialah sistem saraf, sistem hormon, sistem otot, dan sistem indera. Hal tersebut membuat hewan dan manusia dapat mendengar, mencium, melihat, menyentuh, atau meraba, dan dapat merasakan sebuah rasa. Berbeda dengan tumbuhan. Tumbuhan tidak memiliki sistem-sistem yang ada pada hewan dan manusia. Akan tetapi, tumbuhan tetap bisa mereaksi pada rangsangan. Seperti ketika adanya cahaya matahari, gaya tarik bumi, sentuhan, keberadaan zat kimia, dan air. Kemampuan menanggapi rangsang pada tumbuhan disebut iritabilitas. Ciri selanjutnya adalah membutuhkan makan dan minum. Semua makhluk hidup membutuhkan makanan untuk sumber energi, membangun tubuh, mengatur aktivitas fisiologi lainnya. Minuman juga memiliki peran penting, yaitu digunakan tubuh untuk zat pelarut di dalam tubuh. Hewan dan manusia tidak dapat membuat bahan makanannya sendiri, sehingga disebut heterotrof. Sedangkan tumbuhan bisa menghasilkan makanan melalui tubuhnya sendiri, disebut autotrof. Ciri selanjutnya yaitu tumbuh dan berkembang. Setiap makhluk hidup pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi meliputi bertumbuhnya dan berkembangnya tubuh seperti bertambahnya tinggi, bertambahnya berat badan, volume, dan lain-lain. Pada hewan dan manusia, pertumbuhan dan perkembangan tidak terjadi secara terus-menerus. Suatu saat dapat berhenti. Sedangkan pertumbuhan pada tumbuhan tidak terbatas. Selama tumbuhan masih hidup, maka pertumbuhan dan perkembangan akan terus terjadi. Ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu berkembang biak. Semua makhluk berkembang biak untuk mempertahankan atau melestarikan populasinya.
Manusia berkembang biak hanya secara beranak. Akan tetapi, hewan berkembang biak melalui beberapa cara, antara lain beranak, bertelur, membelah diri, beranak dan bertelur, dan lain-lain. Sedangkan tumbuhan berkembang biak dengan cara yang berbeda. Tumbuhan dapat berkembang biak dengan sendirinya atau dengan bantuan manusia. Proses yang terjadi pada tumbuhan dapat berlangsung secara vegetatif, seperti melalui tunas, umbi, geragi, akar tinggal, spora atau membelah diri. Dan juga bisa dengan generatif, yaitu melalui proses penyerbukan.